Oke, curhat tentang apa, Mbak? Aku kan Sebentar sayang. satu Ingat tahun yang lalu punya temen ya do, Mbak do, ya. do, sebentar. Ingat jangan pernah menyebut nama siapapun karena secara langsung dan Saya tidak tahu langsung. Mbak, saya tahu ini masalah ini. Saya nggak menyebutkan nama saya dan saya tidak menyebutkan siapapun. Cuma saya hanya memberikan si A dan si B aja gitu aja. Bukan, tapi saya sebagai pemegang YouTube ini saya harus klarifikasi sayang. Saya tahu kamu tahu, tapi saya harus ngomong sekali lagi. Kenapa? Karena di sini ada aturan di mana saya tidak akan pernah take down. Paham nggak maksudku? Iya, paham. Jadi saya harus ngomong dulu, walaupun kamu tahu saya tetap harus ngomong sayang. Oke, nggak masalah. Silakan. Aku punya temen 1 tahun yang lalu. Nah, temen ini dia tuh minjem uang bank pakai data aku. Dan anaknya sekarang udah pulang Indonesia, katanya di internet. Yang jadi aku tuh gregetan sama dia ya, waktu aku kan bilang aku lagi butuh uang di Indonesia, aku bilang gitu. Posisi paspor aku digadein waktu itu, kalau nggak salah tuh bulan Agustus 1 tahun yang lalu aku gadein. Terus aku bilang sama seumpamanya Mbak Yuni itu dia gitu ya, seumpamanya dia gitu ya, kamu seumpamanya dia gitu. Aku bilang kamu punya uang 4.000 nggak, aku mau ngambil uang di bank, terus nanti aku balikin. Aku nggak punya uang, ya udah aku pinjam uangnya si B kan, temen baik aku, dia orangnya udah pulang ke Indonesia sekarang. Kita masih tetap komunikasi dan kerja sama dan berbagi hasil masalah bisnis gitu kan. Nah, si A ini dia kan, aku pinjam uang sama si B buat nebus paspor. Karena dia juga mau bayar utang ke bank gitu ya. Beb, aku pinjam uang kamu 4.000 buat nebus paspor. Loh, kok kamu paspor kamu digadein? Iya, aku mau ngambil uang di HS, aku bilang gitu. Lah, teman aku minjemin si B itu ngasih ke aku gitu kan, 4.000. Habis ngambil uang dari HS 4.000 itu, aku balikin lagi 10.000 lah waktu itu. Aku balikin lagi uang yang 4.000 ke teman aku gitu kan, si B. Nah, kelar kan, aku pinjam uang nyisa 6.000 itu kirim ke Indonesia. Nah, teman aku ini yang daftarin aku ke bank HS gitu loh. Lah, dia tuh tahu kalau aku punya hutang sama publik gitu kan, mau udah 3 bulan mau katanya, Beb, itu bank kamu di-renew aja, aku yang bayarin. Lah, nggak tahu waktu itu aku pikirannya nggak tahu kemana, nggak tahu kalut atau gimana gitu. Aku orangnya kalau hatinya itu mudah terini lah Mbak. Gimana ya, orang nangis-nangis atau gimana di depan aku, hatiku tuh mudah luluh gitu loh. Ya akhirnya uang aku perpanjang tuh publik, aku kasih ke dia uangnya. Waktu itu aku kasih uang itu totalnya itu 11.000 lebih. Nah, udah kesini-sini dia pembayaran lancar Mbak, lancar. Nah, kan aku ngasih dia itu ansuran berapa, 736 per bulannya. Ya, karena aku kan dia ngerinyuh kan, otomatis itu kan selama sampai bulan Mei kan aku nambahin ke dia tuh 7.360. Tapi kan berhubung aku nggak ada uang, aku kasih kamu 500, aku bantuin kamu sampai akhir pembayaran itu 500. Pokoknya aku kurang 6.000 berapa itu 13 ansuran itu dibikin gitu aja. Kan aku perincian hitungan itu aku dengan detail. Tapi kok di bulan apa ya, bulan 2 habis Imlek itu ya, dia mulai curang sama aku. HS aku udah 3 bulan di-renew, dia pakai lagi sama dia 6.000, dan setoran itu per bulannya itu 1.700 lebih dua-duanya. Lah, ini bulan terakhir dia bayar, dia tuh nggak bayar, katanya di interminute lah, HP nggak aktif lah, WhatsApp nggak aktif lah ya. Habis SMS katanya aku di interminute, itu nomor nggak ada yang aktif sama sekali, nomor Indo nggak ada yang aktif. Sedangkan aku punya paspor,
KTP dia, alamat dia di kontrak kerja dia, yang di Indonesia aku punya semuanya. Waktu itu aku udah terlalu emosi gitu ya, karena udah hilang kabar kan, nggak ini waktunya bayar nggak bayar, aku uang udah dikirim ke Indonesia, posisi aku kemarin balik ke Indonesia, sampai aku pontang-panting pinjem temen gitu, suruh bayarin dulu, sampai aku harusnya cuti 3 minggu, aku baru 2 minggu di rumah, belum sampai aku langsung minta ini balik lagi ke Hong Kong. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan bank ini. Nah, menurut Mbak ya, kan cincin aku sama dia juga digadein, Giwang sama dia digadein, belum dibalikin, udah 1 tahun nih. Menurut Mbak, apa aku salah? Kalau dia kan udah ngakuin 4.000 itu uang temen aku, terus dia kan bulan pembayaran terakhir dia bulan ini dia nggak bayar. Apa aku salah kalau aku ngomong sama dia ya, kalau kamu tetap ngakuin uang 4.000 itu, kamu bayar bank nggak kamu bayarin? Kalau bank itu kan beresiko, pinjam uang bank kan beresiko. 1 hari telat aja berbunga $5, bener nggak? Kalau aku ngomong kayak gitu sama dia, karena aku udah nahan emosi sama dia udah 1 tahun, karena dia udah ngakuin uang itu 4.000 itu. Ya aku capek kerja, capek uang dimakan temen gitu, aku kan udah bener-bener emosi gitu kan. Aku udah tahan. Sekarang aku pindah majikan karena aku kan ya kepengen gaji tinggi, capeknya kayak apa aku lakuin. Sampai sekarang aku di sini kerja sampai jam 12 malam. Tadi malam aku kerja sampai jam 2 malam. Itu kerjaku, karena aku kerja satu rumah tapi ya babunya 3 orang. Ya kita kerja sama, tapi kadang kan bagian aku sendiri, bagian dia sendiri. Kadang aku disuruh ke sana ke rumah anaknya, walaupun aku gaji tinggi, capek kayak apa aku lakuin. Karena apa? Aku nggak mau kebanyakan libur di luar terus salah pergaulan sama temen gitu kan, kayak yang sudah gitu kan, Mbak. Cuma pesan buat teman-teman aku aja yang baru datang ke Hong Kong gitu, jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai salah teman, apalagi dirayu, kamu datang, kamu aku pinjam nanti aku setorin, jangan mau. Karena apa? Kebanyakan orang itu kalau udah dapat duit dia bakalan lari gitu loh. Dia nggak bakalan tanggung jawab gitu loh. Karena uang itu tidak mengenal teman. Yang tadinya teman baik itu bakal jadi musuh. Gitu. Walaupun pinjam $100 aja, kalau nggak dibalik-balikin otomatis orang juga dia butuh uang, ya kan? Dan kamu nggak balikin, dia bakalan marah lah, emosi gitu kan. Jadi buat teman-teman aku yang baru datang dari Hong Kong, apalagi non atau walaupun ex Taiwan atau baru datang dari Hong Kong itu emang sangat-sangat ngeri masalah utang piutang di sini. Beneran. Aku sendiri walaupun uang aku pinjem bank, bukan aku yang make uangnya, temennya make uangnya, terus sampai dia nggak bayarin, kita yang bayarin. Walaupun aku bayar tuh nggak pernah telat, karena walaupun dia udah lari itu kan, dia ngasih kabar aku di interminate katanya gimana. Pas jatuh tempo, untung aja temen aku uangnya belum dikirim ke Indonesia. Aku bilang, kirim kamu transfer, kamu buat bayar ini aja ke sini, nanti uang aku ganti uang Indonesia, dari sini aku transfer ke bank kamu, aku bilang gitu. Sampai temen aku yang di Taiwan tahu musibah aku kayak gini, dia sampai, ya udah ditutup aja, ada uang enggak? Aku bilang, uang lah semuanya udah dipakai, udah nembus sawah apa segala macam, aku bilang gitu kan. Kemarin aku dapat uang cuti ini buat adik aku kuliah di Taiwan gitu kan. Posisi kayak gitu. Temen aku bilang gini, ya udah, kamu uang kamu ada berapa di situ, adik kamu di sini di Taiwan, pakai uang aku bayarin dia bayar kuliah, nanti pas kamu ada uang baru kamu balikin. Aku punya berteman sama dia 7 tahun, sampai dia tahu aku punya masalah kayak gini, dia langsung bantu. Karena aku sering
karena aku sama dia sering berbagi, sering curhat. Kalau dia ada kekurangan aku selalu bantu, aku ada kekurangan dia selalu bantu gitu kan. Aku berteman itu bukan 1 tahun 2 tahun, itu udah 7 tahun lebih, hampir 8 tahunan lah waktu di Taiwan itu. Sampai sekarang nggak pernah nggak pernah putus kontak, setiap hari kontak, setiap hari teleponan, sampai mama aku aja udah dianggap mama dia. Sampai aku dimarahin sama dia, jangan sampai yang sudah terjadi terulang lagi, aku bilang gitu. Sama temanku juga udah nasihatin aku kayak gitu. Terus dia nanya, cincin emasmu semuanya udah dibalikin belum? Baru dibalikin 1, aku bilang tuh. Cincin tunangan aku belum dibalikin, sama giwang aku belum dibalikin, aku bilang tuh. Terus temen aku bilang, ya udah sabar aja, kalau dia belum balikin sampai kapan, minta alamatnya, minta paspornya, semuanya. Karena dia kan anak pengajian, dia pengajian di internet gitu kan. Semuanya itu, jadi dari seluruh Indonesia dia itu ikut pengajian, jadi dia tahu alamat ini, aku kasih tahu alamatnya ini. Jadi anaknya udah kelacak rumahnya yang di Indonesia, karena kita udah komunikasi gitu kan. Terus temen aku ada rencana tahun depan dia mau cuti, mau ngurusin ini. Aku bilang gitu, ya udah kita pakai jalur hukum aja, karena ini kan penipuan, aku bilang gitu. Aku bilang sama temanku, itu bukti dia SMS sama aku, gimana katanya mau balikin, ada foto transaksi dia mau bayar ke banknya juga ada foto dia, semuanya bukti dia itu ada semua sama aku, karena aku nggak pernah ganti WhatsApp kan, karena HP yang sama dia, buat khusus sama dia itu nggak aku hapus, nggak aku ganti ke HP lain. Kalau ganti nomor itu aku pindahin ke HP yang baru, otomatis SMS dia sama aku hilang semua itu kan. Jadi aku diemin itu untuk bukti. Aku udah screenshot, aku udah kirimin ke temen aku untuk dikumpulin, karena kita mau ngambil jalur hukum. Karena menurut Mbak, jika dia kan janji nggak nyolot masalah uang yang 4.000, dia nggak make, bukan uang aku, katanya uang dia gitu kan. Aku nggak salah kan kalau aku bilang, walaupun ini bank ini udah aku tutup, dua-duanya udah aku tutup semuanya, HS sama publik. Yang publik itu 2 kali ansuran lagi, sama yang HS itu 1 kali ansuran lagi, udah aku tutup semuanya. Itu juga dapat bantuan dari temen aku dari Taiwan sebagian. Terus ada temen aku yang di sini, untung aja habis gajian dia uangnya belum dikirim ke Indonesia, langsung buat buat bayar, aku ganti uang di Indonesia kan sama dia. Aku salah nggak kalau sama dia ngomong, kamu ini kan resiko pinjam uang bank, kalau kamu nggak bayar telat 1 hari itu kamu pasti kena denda $5 kan per harinya. Mau kapan kamu bayar, ya kamu hitung sendiri sampai kapan. Bener nggak Mbak? Kalau nggak kayak gitu, uang saya yang 4.000 itu nggak mungkin kembali lah Mbak. Bener nggak? Kita mau nolongin orang, aku sabar-sabarnya orang, aku mah orangnya tuh mudah bantu teman, nggak pernah ngebohongin teman, nggak pernah nipu uang teman, sepeser pun aku nggak pernah nipu uang teman. Aku pinjam uang aja $5, $10 aja langsung aku balikin sama teman. Nggak pernah yang karena apa? Aku kerja di luar negeri totalnya 14 tahun, udah tahu susahnya, pahitnya cari uang. Nggak mungkin aku nipu temen atau pakai uang temen, sedangkan dia keringat bercucuran, kadang malam nangis kepengen pulang, tapi batinnya masih kepengen kerja, tapi hatinya udah di Indonesia. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Aku dulu pernah jadi kaburan, pernah aku semuanya aku alamin. Susah senengnya di luar negeri, aku tuh udah ngerasain gitu loh.
capeknya kayak aku ngerasain aku nggak mungkin nipu orang, sedangkan mama aku setiap aku telepon dia selalu ngasih nasihat, jangan pernah pakai uang temen, jangan pernah pinjam uang temen. Kalau kamu pinjam uang temen boleh, tapi jangan sampai 2 minggu atau 1 minggu kamu baru balikin. Sebisa mungkin kamu ada apa, kalau kepengen apa, kalau kamu ada uang baru kamu beli, kalau nggak ada uang kamu jangan maksain. Bergayalah hidupmu sesuai dompetmu. Sampai mama aku bilang kayak gitu. Kalau ada orang jual tanah, ada tanah harga segini, aku nggak punya uang mah, aku mau pinjam uang ke bank. Mama aku bilang nggak usah pinjam uang ke bank, ada uang dibeli, nggak ada uang udah. Tanah itu jodoh-jodohan. Kalau itu udah jodoh kamu bakalan kebeli sama kamu. Tapi kalau itu bukan jodoh kamu, mau kayak apapun, mau pinjem, mau nipu temen apa, itu nggak bakalan tanah itu ke kamu gitu kan. Mama aku sampai bilang kayak gitu, bener kan? Betul. Ya kita, ya makanya bergayalah sesuai isi dompet kamu. Jangan bergaya banyak utang di luar orang, keluarga, teman, saudara. Kamu punya rumah, punya tanah, tapi mereka nggak tahu kalau di luar dia kelilit utang gitu loh. Jangan sampai kayak gitu, hidupmu nggak bakalan tenang. Kayak aku ditipu sama temen, uang dibawa kabur sama temen, aku udah sabar diem aja. Tapi temen aku yang di Taiwan itu mereka nggak terima gitu kan. Mereka malah mau ngasusin ini ke jalur hukum gitu loh. Ya aku sih nggak masalah kalau kalian mau pulang, mau ngurusin ini ya silakan, aku bilang gitu. Kalau aku nggak mungkin bisa pulang karena aku tekad aku 2 tahun lagi aku di Hong Kong kerja, banting tulang mau cari uang. Walaupun sekarang ya gaji agak tinggi sama ada banyak lemburannya, tapi aku udah targetin aku mau selama 2 tahun ini aku harus benar-benar sukses dan aku harus punya rumah, harus punya toko, pulang bikin usaha. Aku nggak mau ikut orang lain lagi karena kerja di Taiwan, di Hong Kong itu lebih capek daripada di Taiwan. Aku kemarin dengar curhatan dia sama Mbak Yuni. Kayaknya mau interview sama Mbak Yuni. Itu aja sih Mbak, aku cuma ngasih pesan sama temen-temen, bergayalah dengan sesuai isi dompetmu, jangan terlilit hutang atau jangan hutang sana sini. Itu hidupmu nggak bakalan tenang, seumur hidup kamu nggak bakalan tenang. Utang 10.000 rupiah aja deg-degan kita, karena aku nggak pernah hutang gitu kan. Kemarin aja yang data aku dipakai sama dia aja, tidurku selama 1 tahun itu nggak tenang. Bener-bener nggak tenang. Walaupun dia bayarin, tapi kita ada rasa takut dia nggak bayar gitu kan. Terus tiba-tiba dia kabur, terus di rumah orang rumah lagi butuh uang, mau beli ini, aku ada uang tapi aku ngejagain, takut dia nggak ngebayar. Jadi rasanya itu campur aduk lah, nggak tenang, bener-bener nggak tenang. Sampai temen aku juga datanya dipakai sama temen buat minjem uang, terus anaknya kabur gitu kan, terus bank nelfonin terus ke rumah majikan gitu kan. Aku sama temenku, dia nggak mau bayarin bank di sini gitu, karena bukan dia yang make. Tapi kalau aku, karena ini data aku, itu tanggung jawab aku, bener nggak? Jadi harus ya, walaupun bukan kita yang make, tapi ini kan data kita nggak mau lah tercap jelek di negara orang. Paspor, KTP kita nggak mau. Aku orangnya mau semua data aku tuh bersih gitu. Aku nggak mau sampai tercemar gini. Ini anak pinjam uang nggak dibayar gini-gini, atau nanti seumpamanya
mau cari majikan, turun visa susah karena datanya terlilit hutang sama bank itu kan. Takutnya kan di sini harus ya pinter-pinter kita lah, walaupun uang dibawa kabur sama temen, ya kita pasrah aja. Penting nanti ke depannya ada yang lebih baik lagi, ada yang bisa kita cari hikmahnya aja. Ini buat pelajaran buat kita, pelajaran buat teman-teman. Jangan sampai minjemin data kita ke orang lain, walaupun itu teman baik kamu. Ya kalau minjem uang seadanya, kalau kamu sanggup minjemin dia mau balikin, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sampai minjem data kamu untuk pinjam uang, itu jangan. Karena aku punya teman banyak sekarang yang datanya dipakai teman, anaknya kabur, dia sekarang pontang-panting dari Indonesia, kirim uang ke bank aku suruh ngambilin di ATM buat bayar ansuran dia di bank dia gitu. Aku punya teman sampai kayak gitu. Sampai di Indonesia itu bukannya dari Hong Kong kirim ke Indonesia, tapi dari Indonesia kirim ke Hong Kong. Itu kan ya kasihan keluarga gitu kan. Kenapa ke Hong Kong bukannya sukses malah menderita gitu kan. Betul. Jangan sampai keluarga ya kamu datang ke Hong Kong itu buat ngebantu keluarga kamu, bukan keluarga kamu bantu kamu di Hong Kong gitu. Jangan sampai kayak gitu. Benar. Ada yang lain lagi? Gak ada Mbak, aku udah waktunya pulang. Ini karena hari libur. Sudah aku lega? bisa telepon. Sudah lega? Banyak. Udah lega. Ada pesan lain lagi buat teman-temanmu yang pinjam utang? Nggak ada sih. Buat teman-teman pengen hati-hati aja bergaul sama temen, atau pokoknya jangan sampai data kamu dipinjam sama temen lah. Kalau kamu mau pinjam bank, uang itu kamu pakai sendiri, jangan kamu kasih ke orang, gitu aja. Oke, berarti sudah saya tutup dulu ya. Udah lega hatinya. Udah. Ya udah, berarti karena nggak ada waktu buat telepon gitu loh. Aku kerja sampai jam 12 malam, nggak bisa telepon-teleponan. Oke, makasih ya Mbak. Bye-bye. Yuk. Adakah yang salah dari penelpon ini? Saya merasa tidak ada yang salah dengan dia, karena dia mengungkapkan perasaannya dan dia tidak tahu harus mengungkapkan pada siapa. Ya, segala kemarahannya, segala emosinya bisa ditumpahkan ke saya dan dia merasa lega, ya tidak apa-apa kalau memang saya bisa meminjamkan telinga saya dan pikiran serta tenaga saya untuk dia. Jadi saya tidak keberatan untuk mendengarkan kalian, karena sekali lagi saya merasa bangga dengan apa yang kalian bisa selagi kalian mampu bertahan di negeri beton ini. Dan buat mbaknya yang suka pinjam uang bank, sekali lagi buat mbaknya yang suka pinjam uang bank, hati-hati ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya percaya dengan Karmayanti sama Karmayanto, jangan pernah melakukan kesalahan itu. Terima kasih, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia.